Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang mana dengan ridho dan inayahnya kita masih senantiasa diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, walafiat serta nikmat akal. Yang mana nikmat akal ini menjadi diferensiasi antara manusia dan makhluk lainnya. Sholawat serta salam. Tak lupa juga semoga senantiasa tercurah rahmat kepada junjungan kita sang revolusioner dulu Muhammad SAW yang mana dengan kiprahnya, dengan gerak, dengan seluruh upaya mampu membalikkan posisi dari peradaban yang gemerlap menjadi peradaban yang terang akan cahaya. Yang kami hormati Ibunda Leis atau Dokter Mantuah MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI MI Sanawiyah dan juga Aliyah, dan juga seluruh akak-akak MMPD yang melakukan konten edukatif yang akan kita buat. Yang alhamdulillah pada episode kali ini saya Arafin Rahim sebagai mahasiswa PAI semester 6B dan juga sahabat saya Nova sama dari namanya juga. kami akan membuat video edukatif dengan tema lingkungan. Namun Islam itu kan holistik, pembahasannya lengkap, sehingga tidak mungkin ada yang terlepas. Terkhusus lagi tentang alam. Apalagi hari ini kita cukup marak pembahasan tentang Kel di Raja Ampat atau pemberangusan beberapa lahan di halaman merah dengan beberapa pengalih fungsian lahan yang mana tadinya harusnya sebagai lingkungan agraris menjadi lingkungan kota. Apakah Islam juga membahas tentang teknologi, tentang lingkungan, tentang kelestarian hidup dan juga lingkungan, dan apa sih dapat datang orang lain? Karena itu kita akan mulai di pembahasan. Yang pertama kita akan buka dulu Quran surah Ar-Rum ayat 31. Mari kita simak bersama-sama bacaan. Saya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Setelah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasa sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembalikan dengan dari dalil yang tadi, kira-kira apa sih Roy yang ingin Allah sampaikan tentang alam? Dan kan tadi menyebut telah terjadi kerusakan di dalam kembali Allah. ini begini modal menciptakan alam semesta. Nah, yang kita ketahui itu pasti kita tuh tidak mau tahu bagaimana cara membuat alam semesta, bagaimana kita yang membuat alam semesta. Kita tuh ditugaskan ke dunia ini untuk menghormati alam, atau kita tuh menjaga setidaknya kita tidak bisa membuat alam semesta, setidaknya kita menjaganya. Terlebih lagi manusia hadir di muka bumi ini itu ada tanggung jawab gitu, sebagai manusia dan sebagai hamba gitu, sebagai hambanya kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada manusia juga dan kepada alam juga gitu. Andai kata kita merusak alam, gitu, sesungguhnya alam pun itu akan ada dampaknya juga gitu. Makanya kayak banjir atau hal-hal yang sebagainya itu bisa jadi dari dampak manusia sendiri gitu ya. Dan terlebih lagi dari ayat ini teman-teman, kerusakan di darat maupun di laut itu kerusakannya pasti manusia yang berulang gitu. Dan kalau kayak gitu bagaimana kawan-kawan? Nah, ini Tuhan Yang Maha Esa itu dijawab. Jika kalian berani merusak ekosistem alam, maka siap-siaplah menanggung akibatnya. Jangan salahkan Tuhan jika terjadi banjir atau terjadi kerugian manusia di mana-mana ya. Itu bentuk introspeksi diri gitu kepada kita gitu, dan itu tapi Warol fasad fil barri kan menjadi kerusakan di darat gitu.
yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Artinya ada pesan tersirat dalam teks tersebut. Kalau dalam bahasa Indonesia itu eduksi, yang mana pernyataan langsungnya adalah bahwa kita harus senantiasa menjaga. Ini juga berhubungan dengan mungkin di Al-Baqarah ayat 31 ya, mana menyebutkan Jailul fil ardi khalifah, bahwa manusia hadir di muka bumi sebagai khalifah. Konsekuensi dari khalifah itu tidak hanya kita meraup keuntungan, eksploitasi besar-besaran terhadap alam, justru ada tanggung jawab yang besar karena kita sebagai khalifah harus melestarikan, harus menjaga keseimbangan ekosistem yang hidup di alam. Ya paling tidak ketika kita mengambil manfaat dari alam, kita mencoba meminimalisir kerusakan yang terjadi. Kenapa? Karena kerusakan yang terjadi ketika kita mengeksploitasi alam akan balik berdampak pada kita sendiri. Jadi saya agak lucu ketika banyak orang yang maksiat dan juga banyak orang yang zalim terhadap alam dan dengan mudah menyalahkan Tuhan. Banjir terjadi gara-gara curah hujan yang tinggi dan ini ulah Tuhan. Lalu terjadi kebakaran, ini gara-gara ulah Tuhan dan yang lain-lain. Terjadinya pemanasan global, warming dan lain-lain menyalahkan Tuhan. Padahal dia lupa manusia itu memiliki banyak akses untuk merusak. Manusia itu seolah-olah memiliki pandangan bahwa hadirnya mereka di muka bumi adalah untuk meraup keuntungan sebesar-besar. Ini salah satu kekeliruan ya, sehingga harus ingat bahwa kita menjadi khalifah fil ardi, menjadi pemimpin di muka bumi, bukan berarti kita boleh mengakses, boleh mengeksploitasi selebar-lebarnya atas apa-apa yang ada di muka bumi. Justru kita punya peran dan tanggung jawab yang besar dalam agar tidak terjadi dhuhurul fasadu fil bahri wal bahri. Ini terjadi kerusakan. Sehingga ayat yang tadi menyampaikan bahwa kita harus menjaga kelestarian lingkungan, kita harus menjaga kelestarian alam, agar si alam ini berbalik menjadi kebaikan terhadap kita. Seperti itu dalam kelestarian. Dan juga kita coba beri langkah atau contoh kecil. Kita kasih contoh sholat ya. Jika sah sholat ya, salah satunya itu. Nah, berarti kan untuk menjaga sholat kita harus menjaga wudhu. Lalu wudhu itu pakai apa? Air. Nah, untuk menjaga wudhu, berarti kita juga harus menjaga air. Dan air keluar dari mana? Dari tanahnya. Nah, berarti kita juga ada kewajiban untuk menjaga tanah agar si air ini tetap terjaga, kemudian wudhu kita terjaga, jadi sholat kita terjaga. Artinya konsekuensinya kita harus memang betul-betul menjaga air. Kalau kita memahami hal kecil seperti ini, kita tidak akan lagi mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, dengan melakukan penebangan secara ekstrim, penggundulan hutan, tidak akan lagi menambang secara habis-habisan, melampaui kapasitas buatan alam, atau juga merusak segala akses yang ada di lingkungan untuk kesenangan kita pribadi. Seperti itu baru yang pertama. Kemasan. Misalnya jika kalian ingin menebang pohon atau membuat lahan, setidaknya kalian itu bisa bertanggung jawab atas nanti apa dampaknya itu. Misalnya saya ini akan membuat kompleks di daerah hutan. Sebisa mungkin kalian itu tidak hanya membuat kompleks saja, tapi jadikanlah kompleks itu sebagai lahan pengganti dari pohon-pohon yang kalian tebang. Misalnya bisa dari hal-hal kecil menanam pohon kecilan, jangan sampai kalian membuat suatu kompleks, kenapa ya? Tandus saja, kotak seperti itu, itu akan berdampak. Yang tadinya kompleks itu sudah menjanjikan kompleks ini anti banjir, mana mungkin gitu anti banjir di lahan yang itu teh dari hutan dan ditanduskan itu pasti anti banjir. Dan juga kalian jangan menyalahkan ketika ada hewan-hewan dari hutan masuk ke perkotaan dan merusak, itu jangan menyalahkan hewan-hewan itu, hewannya cuma hewan liar. Tidak seperti itu teman-teman. Hewan itu diciptakan oleh Allah itu ada lingkungannya sendiri-sendiri gitu. Tidak mungkin menjamak kehadiran manusia gitu. Jika hal seperti itu terjadi, maka coba identifikasi dulu manusianya, apakah dia telah merusak suatu ekosistem mereka atau tidak gitu. Seperti itu. Ya, berapa kali perusahaan terhadap lingkungan, sewenang-wenangan kita sebagai manusia hadir di dunia itu berangkat dari kesadaran filosofis yang dangkal.
kalau kata Sony Kara tentunya. Jadi kita tuh punya antropocentrisme ekstrim dalam memandang lingkungan. Seolah-olah lingkungan itu yang seperti sebutkan tadi, bahwa lingkungan atau alam itu hadir di dunia untuk kesenangan kita manusia, tanpa memperhatikan dampaknya, tanpa memperhatikan bagaimana sih kalau kita eksploitasi alam dan lain-lain. Hans Jonas dalam etika masa depan sederhana dia menggambarkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini harus memperhatikan apa-apa yang akan terjadi setelah itu. Misal kita minum alkohol hari ini, kita harus mempertimbangkan apakah ada dampaknya di beberapa tahun kemudian untuk saya pribadi atau anak-anak kita nanti. Itu ada. Nah, begitu pun sama dengan penjagaan terhadap alam. Kalau kita habiskan sumber daya alam hari ini untuk senang kita pribadi pada zaman ini, apakah kita tidak memikirkan apa yang akan anak-anak kita lihat, generasi selanjutnya lihat tentang alam-alam yang asli ini? Mereka hanya akan menemukan kelaparan yang besar-besaran karena sudah minimnya pangan akibat kerusakan. Mereka hanya melihat ketan rusak, mereka hanya melihat polusi di mana-mana. Itu kan menjadi hal yang cukup menyeramkan. Bahkan ada beberapa film distopia yang menyebutkan nanti di masa depan kita akan banyak termanipulasi, makan makanan yang hanya pil saja untuk memenuhi nutrisi. Karena kita sudah sangat kehilangan itu jadi hal yang membangkitkan. Kita akan jauh dari kesehatan, kita akan jauh dari pemandangan pendidikan. Padahal ada juga hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan tentang dampak baik dari penjagaan terhadap alam, khususnya tentang peranakan. Mau dibacakan saja ya di sini. Kesalahan. Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min muslimin yaqrisu warasan au yad'u zazan fayara kullu minhu au insana illa kana lahu sadaqah rawatul bukhari wa muslim wa tirmidzi. Artinya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman lalu hasilnya dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim juga Tirmidzi. Luar biasa sekali kan ya. Ini juga dibahas oleh hadis tersebut. Kita apa-apa yang kita tanam, apa-apa yang kita rawat, apa-apa yang kita lestarikan, itu juga bermanfaat bagi umat yang lain. Terus kembali kepada kita sendiri bernilai sebagai pahala. Kita bersedekah kepada lain, kemudian pahala itu balik kepada kita. Nah, itu kan cukup visioner ya, artinya tidak ada upaya kita terkait penjagaan terhadap alam yang sia-sia. Mungkin juga banyak hadis atau buku yang mana memerintahkan dan juga bagaimana dapat manfaat ketika kita menjaga lingkungan, ketika kita melestarikan alam, ketika kita menjaga satu sama lain manusia dan juga manusia yang alam. Karena itu mungkin dari saya sedikit, mari kita renungkan, semoga ini menjadi bahan refleksi bahwa kita hidup di dunia tidak boleh egois, tidak boleh seolah-olah seluruh isi bumi itu hanyalah milik kita. Bahwa kita punya tanggung jawab penuh untuk menjaga alam, melestarikan lingkungan, agar semua juga berbalik dan juga berdampak baik kepada kita semua. Dan kita juga mungkin harus juga mengingat bahwa apa yang kita lakukan hari ini harus kita pertimbangkan apa dampaknya yang akan dipetik oleh generasi setelah kita di kemudian hari. Tambahan dari saya sedikit adalah sesungguhnya dalam Quran itu sudah dijelaskan kalau Allah itu mengatakan kepada manusia, apakah kalian menganggap gunung itu mati? Apakah kalian menganggap pohon itu mati? Mereka itu sesungguhnya hidup dengan cara bertasbih kepada Allah. Jadi yang mati itu siapa? Yang mati itu empati manusia terhadap alam. Nah, jadi alam itu memiliki kausalitasnya sendiri. Jika kalian merusak alam, maka diri kalian itu akan dirusak oleh alam. Jika kalian menjaga alam, maka alam pun akan memperindah dirinya gitu, sehingga akan memukau di mata manusia. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena minimnya literasi kami, minimnya keterbacaan kami terhadap wacana dan juga fenomena.
Semoga ada baiknya, semoga ada hal yang dapat dipetik dari konten kami ini. Mungkin cukup sekian. Kritik dan saran bisa di Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma yazakkaru illa ulul albab. Wassalamu alaikum